Selamat datang di Repot Randy Podcast. Dan hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa banget. Kita ingin mendengarkan cerita bagaimana ibu ini bisa survive sampai sekarang ya dengan begitu banyak permasalahan dalam rumah tangga mereka. Dan adapun tujuan dari podcast kita adalah karena kita tahu banyak banget di luar sana ibu-ibu yang butuh support. Dan supaya masalah apapun di dalam rumah tangga itu bukan sebuah aib, tapi kita harus berani speak up. Untuk apa? Untuk sama-sama sehat secara mental dan bisa support satu dengan yang lainnya. Ikuti selalu Repot Randy Podcast. Halo Ibu. Halo Pak Randy. Wah. Senang banget ketemu dengan Ibu ya hari ini ya. Iya. Terima kasih udah datang ya Bu. Sama-sama Pak. Baik, Ibu Leoni, mungkin ini kita kan lagi dapat podcast nih ya. Buat teman-teman di luar sana, kita mungkin Ibu ingin berbagi ya kisah, tujuannya untuk saling menguatkan ya Bu ya, saling memberikan dukungan. Bisa perkenalkan diri dulu mungkin Ibu. Nama saya Leoni, saya ibu 2 anak, saya tinggal di Jakarta. Jadi Ibu Leoni, hal apa yang ingin dibagikan barangkali buat teman-teman atau ibu-ibu yang ada di luar sana terkait apa yang terjadi dalam rumah tangga Ibu? Oke, sebenarnya mungkin untuk support aja dan untuk menguatkan perempuan-perempuan yang di luar sana gitu. Melalui masalah yang saya alami gitu aja sih. Gitu ya. Kira-kira masalah seperti apa Bu yang terjadi saat ini? Masalahnya diselingkuhi. Diselingkuhi gitu. Ya. Iya betul. Udah berapa lama Bu? Kalau saya itu kurang lebih hampir 5 tahun ya, hampir 5 tahun lebih. 5 tahun ya? Iya, betul. Bisa diceritakan barangkali pertama kali mengetahuinya seperti apa? Pertama kali tahu itu sebenarnya saya tahu dari handphone. Jadi pas saya lagi cek handphone suami saya, ini perempuan yang sama ini selalu WA suami saya. Satu kerjaan dulu. Tapi ini agak beda nih. Ini panggilnya Pak, bukan Pak. Pah gitu PA, ya, gitu. Romantis lah ya. Menurut saya agak kurang profesional gitu kalau seorang pekerja dengan atasan memakai seperti itu. Tapi saya ignore gitu, karena pas saya tanyakan langsung dia cuma bilang kan cuma soal kerjaan gitu. Tapi pas lagi mandi nggak tahu kenapa saya iseng nih buka handphonenya gitu. Ternyata mereka ada chatting yang nanti udah yang cantik ya, nanti ketemu ya di sini gitu, karena mereka kerja di restoran gitu. Jadi suami saya itu HRD di restoran gitu, megang beberapa restoran lah saat itu. Jadi pas saat itu saya konfirmasi ke dia karena kata-katanya nanti dandan yang cantik ya, nanti ketemu. Dia lagi mandi, saya gedor pintunya, saya tabok sebenarnya, saya pak gitu. Ini maksudnya apa? Karena waktu itu saya habis ngelahirin gitu. Jadi posisinya anak tuh belum sebulan lah gitu. Saya tahu itu, saya konfrontasi, gimana lalala gitu kan, ini maksudnya apa, gimana, kamu apaan nih gitu. Karena saya cukup shock karena di rumah tangga itu tidak ada masalah apa-apa, tidak berantem, tidak apa, tapi kok bisa kayak begini gitu. Saya nanya kenapa gitu, ini apa, mau gimana. Nah saat itu dia ngomong cuma ya udah kita pisah aja gitu. Lu gimana bisa pisah, anak lu baru lahir gitu kan. Jadi kayak maunya apa, nangis waktu saat itu, lebih ke kayak shock, kaget, maksudnya nggak percaya gitu, maksudnya lu bisa kayak gini ya sama gua gitu. Padahal kita bangun sesuatu dari nol, dari bawah gitu. Dan ini anak nih baru lahiran nih, bukannya anak dilepehin gitu kan. Ini baru lahiran kemarin, belum sebulan saya ingat tuh kalau nggak salah, sebulan, ya sekitar sebulan 2 bulanan lah anak itu, belum gede banget kok gitu, baru lahiran gitu, bukannya ngapa-ngapain ya, maksudnya baru lahiran gitu. Terus nemu kayak gitu, chat kayak gitu, terus dia ngaku, ya udah itu shock banget lah. Gitu. Baik, berarti waktu pertama kali ketahuan itu suami bukannya minta maaf, malah minta cerai? Ya waktu minta maaf sih iya gitu, maaf gitu. Tapi maksudnya ya udah kayak ketahuan nih kegiat dan dia nggak bisa ngomong apa-apa saat itu gitu. Beberapa kali sempet saya tanyain juga gitu, karena salah tuh salahnya adalah saya nggak berani ngomongin langsung atau saya ke orang tuanya atau ngomong apa gitu ke keluarga gitu. Tapi saya lebih mendem sendiri, terus saya cari jalan sendiri untuk menyelesaikan gitu, karena maksud saya
kan kita udah gede nih, udah sama-sama dewasa gitu, yuk kita selain aja masing-masing gitu, tanpa harus melibatkan keluarga dan orang tua. Saya pernah hubungin pelakornya gitu karena ketahuan bahwasannya waktu itu ternyata bulan Mei kalau nggak salah, ketahuan lah dia hamil gitu. Karena tahun berapa tuh Bu? 2018. Oke, 2018. Gitu. Biasa kalau suami saya pulang tuh, saya suka beresin tasnya dia gitu. Nah nih ketemu nih ada satu resep. Kok rumah sakit ibu dan anak gitu. Pas saya Google ini obat apa, ternyata obat yang sama saya makan pas saya lagi hamil, obat penguat kandungan. Saya ajak suami saya jalan naik mobil gitu sama dia. Saya tanya, itu perempuan hamil? Saya tanya gitu. Terus dia diam gitu, kok kamu tahu? Ya saya temuin ini di tas kamu gitu. Ngomong aja jujur. Terus dia, iya begini. Karena perubahannya signifikan dari sikap dan segala macam tuh berubah gitu. Dulu tuh dia nggak pernah ngunci handphone gitu. Buat kartu sandi. Iya gitu. Dulu semua Facebook apa istilahnya sosial media dia saya bisa buka. Email segala macam saya yang balesin. Kadang-kadang kerjaan dia saya yang kerjain gitu. Karena ya saking ya kita udah suami istri gitu ya. Semuanya ya udah kita bareng-bareng aja gitu. Tapi itu berubah banget. Setelah diselingkuh sampai dia hamil sampai apa segala macam, walaupun saya masih bisa buka chatnya dan segala macam gitu ya. Kalau ketahuan dirubah lagi pinnya, berubah lagi gitu. Jadi sampai dia merasa bahwasannya ya udah saya mau pilih perempuan itu gitu. Sampai saya bilang nggak bisa gitu. Saya bilang gue nikah cuma mau seumur hidup nih, gue nggak mau gitu kayak begini gitu. Semua keluarga gue nggak ada yang cerai nih gitu kan. Udah gak jalanin, saya maafin gitu. Tapi komitmen dari kamu apa gitu. Sampai kita pernah sekali ketahuan sama tantenya marah-marah gitu. Terus dia nangis-nangis apa segala macem gitu. Mau berubah, mau ini kasih saya waktu lalalala gitu ya. Kesempatan selalu diberikan gitu. Beberapa kali juga saya memang masih memaafkan. Tapi tetap aja kesalahannya berulang yang sama itu lagi gitu. Sampai mereka punya 3 anak di luar nikah. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang gitu. Walaupun bilang sorry udah mau tobat dan segala macam gitu. Tapi omongan dan kelakuan beda. Gitu. Jadi agak sulit untuk percaya gitu. Agak sulit untuk bisa balik lagi kepercayaannya. Selalu tetap aja jadi ada ada sarkasmnya, ada mau percaya tapi setengah-setengah, nggak dipercaya tapi gimana gitu. Jadi agak ngambang gitu. Mau percaya gimana, nggak percaya tapi gimana gitu. Jadi ya ngambang lah gitu istilahnya. Ya. Jadi artinya itu di tahun 2018 waktu ketahuan pertama kali pelakor itu hamil, udah diberikan maaf lah ya, udah, dikasih maaf. Sudah. Tapi dari 2018 masih tetap dilakukan reproduksi tetap sampai ada 3 anak ya gitu ya. Karena waktu itu 2018 pas saya tahu mereka ada anak lagi hamil lah itu ya perempuan itu. Saya bukan nggak menghubungi perempuan itu untuk ngomong baik-baik. Oke, udah ngomong baik-baik ya? Iya. Saya ngomong 4 mata gini. Saya bilang ya udah, tolong lepasin suami saya. Anak kamu lahir, saya nggak melarang dia untuk tanggung jawab. Tapi kalian harus mengakhiri hubungan kalian. Sampai saya ketemu sama keluarganya, suaminya perempuan itu pun ada gitu ya. Mereka nangis-nangis apa segala macam. Akhirnya perempuan itu sebenarnya memutuskan untuk balik ke suaminya. Saya sama suami saya gitu. Udah stop ya di situ gitu. Saya ingat tuh waktu itu Lebaran gitu ya. Jadi sekitar bulan Juni apa bulan apalah itu waktu 2018. Kita liburan nih, kita ke Bandung gitu ya segala macam. Lalu mereka masih tetap hubungan, masih satu kantor dan lalalala. Ternyata kantornya memutuskan hubungan pekerjaan dengan perempuan itu menganggur. Jadi suami saya yang kerja di situ. Ternyata yang mereka tadi diskusikan itu tidak terjalani. Gitu loh, yang tadinya perempuan ini mau balik ke suaminya ini mau mengakui anak itu untuk jadi anaknya dia sendirilah, diurus dan segala macem. Nggak tahu kenapa mereka masih tetap balik dan segala macam. Mungkin kan ada emosi yang terlibat dan segala macem gitu ya. Saya cuma bilang ya nggak bisa kayak gitu terus. Gitu loh. Suaminya perempuan itu pun waktu itu mantan suaminya sekarang gitu, karena mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai.
dan perempuan itu berharap saya melakukan hal yang sama. Iya, Tapi percaya. mereka salah perhitungan, saya tidak ini. Banyak hal-hal jahat yang mereka lakukan gitu, kayak mereka posting sosmednya mereka nggak malu gitu, nggak ada malunya. Perempuan tuh perempuan tuh yang tahu passwordnya segala macam gitu ya. Sampai keluarganya suami saya, keluarga besar suami saya tahu. Dia cuma nanya sama saya, itu siapa? Gitu loh. Keluarga besarnya mereka tuh di Timur gitu. Itu nanya gitu, itu siapa? Itu kok begitu lah gitu. Saya bilang tanya aja semua orangnya sendiri. Gitu. Saya tidak mau membeberkan itu. Dan pada saat itu saya masih menutupi karena saya merasa bahwasannya kalau sudah nikah itu mata tutup, mulut tutup, telinga tutup gitu. You are a married woman gitu. Jadi masalah ini ya selesaikan aja secara internal nih gitu. Tapi memang tidak bisa diselesaikan secara baik-baik gitu. Berlanjut terus sampai memang si pelakor itu hamil anak ketiga, saya ingat banget. Anak ketiga ya? Anak ketiga itu saya lagi liburan sama suami saya sama anak-anak saya. Dia datang di depan pintu pagar saya. Berani banget ya? Oh iya, bilang saya karyawannya bapak, ada barang saya ketinggalan, boleh nggak tolong hubungin karena dia nggak bisa dihubungin, gitu. Saya bilang ini kan kalau orang pinter, ini kan lagi lebaran nih ya, dokter mana yang buka, gitu. Jadi itu hanya alasan untuk mencari, untuk membuka semuanya, gitu. Banyaklah caranya gitu, banyak cara-cara licik dan jahat gitu. Maksud saya ya, akhirnya saya udah tidak pernah ngomong sama perempuan itu lagi karena setiap kali WA itu yang ada adalah saling mencaci, saling memaki gitu. Dan akhirnya suami saya tengah-tengah, saya juga kesel, panas gitu. Akhirnya juga makin panas gitu. Ya udah saya memutuskan untuk tidak mau menghubungi perempuan itu lagi. Titik, nggak pakai koma gitu. Jadi saya tuh benar-benar ya udah gitu, terserah lah lu mau ngomong apa, terserah lah gitu. Karena banyak banget hal-hal yang jahat yang kayak omongan mulut dan segala macam tuh udahlah gitu, yang waras yang ngalah gitu. Ya, jadi ini sebenarnya artinya perbedaan antara wanita yang benar-benar hebat sama wanita murahan ya. Kenapa? Dari tadi yang Ibu ceritakan, sejauh ini Ibu masih mau untuk pertama memaafkan, membuka komunikasi dengan perempuan, meskipun feedback dari dia tidak baik gitu ya. Tapi dari Ibu sendiri udah melakukan upaya yang terbaik untuk mempertahankan keluarga, rumah tangga seperti itu ya? Iya betul, karena saya mikirnya ada anak gitu. Perempuan itu kan bisa ngomong kayak gitu karena dia gak punya anak gitu. Untuk ya kayak gitu. Kalau misalnya itu kan bukan salah gua, salah suami lu yang mau tarik sama gua dan segala macam. Ya betul gitu. Cuman kan kalau perempuan yang baik-baik, kalau tahu udah nikah, tinggalin dong. Betul. Kalau mau masalah kerjaan dan segala macem, profesional. Iya, cari aja yang lain. Itu iya. You prove yourself as a woman gitu kan gitu. Kalau saya gitu, dulu saya tahu masih single pun kalau lihat laki-laki, lihat dulu tangannya ada cincin nggak? Tapi gitu. kalau cincin gini nggak mungkin lah ya. Ya kan, maksudnya cincin yang pengikat gitu kan beda gitu ya. Kalau kayak Pak ini kan istilahnya hiasan gitu kan. Betul. Cincin nikah itu kan beda. Biasanya kan dia cuma polos atau apa gitu. Ada cincin nikah kami itu hati 2 putih. Cuma ada listnya itu ada setengah hati gitu. Masa iya nggak bisa lihat matanya kemana gitu. Waktu lagi interview pun maksudnya suami saya bilang dia udah saya duluan ngomong begini. Saya tanggepin. Nah salahnya itu kenapa tanggepin? Gitu loh. Tapi di satu sisi kenapa perempuan itu bilang kenapa selalu menyalahkan perempuan? Dia gitu ya maksudnya. Ya karena menurut saya perempuan itu harus punya harga diri. Betul. It means that kalau lo tahu dia udah punya suami, titik nggak pakai koma. Tuh di agama kita juga diajarkan kok, gitu loh. Bukan cuma karena apa ya, kayak baju gitu. Lo bosan lo ganti, it's not like that. Gitu. Pernikahan itu kan dibuild untuk saling memahami, betul. Saling menghargai, komunikasi kebuka, gitu. Oke lah, perbedaan karakter gitu. Saya sama suami saya, tapi kan tetap komunikasi harus ada, gitu. You have to say what you mean, gitu kan. Di dalam otak kan saya bukan pembaca pikiran gitu ya, harus tahu apa yang kamu mau, kamu inilah. Kamu ngomong dong ke saya mau apa. Toh saya saat itu bukan perempuan yang nggak kerja, saya kerja, gitu loh. Tapi waktu saya berhenti hanya untuk ngurus anak, karena habis lahiran. Habis lahiran gitu, dan juga ada satu hal yang di sekolahan itu yang
menurut saya nggak serak, ya udah saya berhenti dulu deh gitu. Tapi pas saya menghasilkan masih ada kok pesangonnya gitu, yang dibayarkan setiap bulan gitu. Akhirnya setelah anak saya 6 bulan saya balik lagi kerja gitu. Karena apa? Perempuan tuh bilang perempuan itu harus punya duit buat make up, katanya gitu. Ya, Mak saya memang, saya jujur saya nggak bisa make up gitu ya. Saya cuma pakai bedak dan lip gloss udah kelar gitu. Suami saya pun dulu nggak suka kalau saya make upan. Misalnya saya pakai lipstick yang merah aja gitu ya, mau ngapain katanya gitu. Tapi mencari perempuan yang seperti lemon mukanya gitu. It means that ya menor dan segala macam gitu. Harus perempuan tuh harus, saya ingat banget, perempuan tuh harus punya duit buat beli lipstick dan bedak. Iya, Oke, saya kerja. Saya bilang saya kerja. Balik lagi nih kerja. Ya buat kerja tuh buat saya bukan cuma mencari uang, tapi kita ketemu orang, ngomong, ngobrol, tukar pikiran dan segala macam, itu udah buat relief stress buat saya gitu. Gitu kenapa sampai sekarang saya masih kerja. Dia maunya, saya tahu maunya suami saya adalah saya diam di rumah. Saya diam di rumah ngurus anak, ngurus dia dan segala macam gitu. Tipikal ibu rumah tangga lah. Oke. Fine, tapi kan lu kan nggak nyukupin. Betul. Satu, yang kedua, kan saya udah bilang saya balik kerja ya, tapi kamu sama anak keurus gitu. Dan saya buktikan itu, maksudnya keurus kok, masih saya bawain makanan siang dia gitu sebelum saya kerja. Anak itu masih sama mama dulu almarhum gitu, dijagain, saya kerja gitu. Ya udah gitu, nggak ada gimana gitu kan. Persoalan intern itu kan seharusnya dikomunikasikan, dicari jalan keluar kalau ada masalah, bukan ada masalah, yuk berkutat di masalahnya gitu. Kalau ada masalah, ayo ngomongin gitu loh, cari jalan keluar gitu. Tapi ini enggak gitu. Yang membuat dia, menurut dia, membuat dia berselingkuh begitu. Karena ada ini. Ya udah, saya bilang, oke, saya terima. Saya bilang saya terima alasan kamu. Tapi kenapa kamu nggak ngomong masalahnya apa? Kan saya nggak tahu gitu. Karena emang nggak ada masalah yang berarti yang kita berantem gitu, berantem yang gede gitu. Saya malah kaget kenapa? Karena kita nggak pernah berantem. Tiba-tiba aja. Iya gitu, shock dong, pasti shock lah gitu. Tiba-tiba dapat suami kita WA orang seperti itu gitu, kaget lah gitu. Baik, jadi ibu untuk saat ini apakah masih satu rumah dengan suami atau seperti apa? Udah enggak. Jadi waktu tahun lalu itu dia memutuskan untuk keluar. Oke, dia yang keluar ya? Iya, jadi dia mau bawa semua bajunya keluar gitu. Karena ada satu masalah keuangan gitu ya, dia mau tuh begini begitulah gitu. Saya bilang saya nggak bisa bantu kamu lagi. Jadi dia memutuskan untuk bawa semua barang-barangnya gitu. Tapi saya tahan gitu. Saya bilang kalau lu mau keluar dari sini, ya jangan balik lagi ya gitu. Sekali lu keluar dari sini, udah lu nggak usah balik lagi. Jadi dia tetap keluar? Dan dia tetap keluar saat itu gitu. Dengan ada juga WA gitu, bahwasannya hal yang udah pengen saya dengar dari dulu itu dinyatakan di WA itu gitu ya, bahwasannya ya udah gua pilih yang ono, gua keluar dari rumah, nanti lu sama anak-anak kalau misalnya gua punya waktu dan gua punya rezeki, gua tengokin. Wah, enak banget ya. Astaga. Gitu. Jadi walaupun saya tahu tuh lagi marah, tapi buat saya itu cukup untuk melepaskan. Iya. Gitu. Itu kan hal yang pengen saya dengar dari dulu gitu loh Pak Randy. Waktu saya masih bertahan karena memang ada janji-janji dia yang bahwasannya gue akan begini tunggu ya gitu. Masih ada untuk mau berubah. Betul gitu. Berubah nggak? Ya seminggu 2 minggu begitu lagi gitu. Kalau istilahnya kalau lagi berantem sama sana, manis yang sini, keselamanya sana ke sono gitu. Very nice ya gitu. Lu punya 2 option nih gitu. Tapi sejak saat itu ya udah saya bilang kalau lu udah niatan kayak gitu, ya udah berarti udah gua putusin sampai sini ya gitu. Saya berencana waktu itu bulan November tahun lalu memang untuk menggugat. Karena sebelumnya dia sudah gugat saya, tapi waktu itu saya lagi hamil, yang anak ketiga, terus juga saya lagi, jadi dia menggugat saya, tapi dia yang nggak datang. Gimana tuh Pak Randy? Iya, itu artinya nggak etikat baik. Iya, berarti kan sama pengadilan juga ditolak gitu kan, putusannya adalah tidak bercerai, ditolak pengajuannya dia, dan juga di situ dia menyatakan yaitu kesalahannya dia kalau dia punya anak luar nikah, ya jelas saja kayaknya pengadilan juga akan sulit untuk mengabulkan gitu, kecuali saya yang menggugat. Oke, jadi waktu itu saya bilang sama dia pas November itu kan dia keluar itu dari bulan
September akhir kalau tidak salah. November saya udah memutuskan, saya terus terang nih sama keluarga saya, sama adik-adik saya gitu. Bahwasanya ya udah nih si ini sama gua mau pisah, gua mau cerai karena begini. Ternyata adik-adik saya sebenarnya udah tahu gitu dari lama. Cuman karena menghargai saya sebagai anak yang paling tua, mereka nggak mau ikut campur. Bukan nggak peduli ya, tidak mau ikut campur karena di bapak itu merasanya keluarga saya nggak peduli, bukan, tapi tidak mau ikut campur gitu karena kan sudah menikah, itu kan udah keluarga yang baru lagi gitu kan, walaupun keluarganya, maksudnya darah kan tetap keluarga gitu, tapi kan maksudnya you have your own family gitu, itu family matters. Mereka kan tidak mau ikut campur, begitupun almarhum mama saya gitu. Saya rasa mama saya tahu gitu ya, tapi memang tidak mau terlalu ikut campur urusan rumah tangga saya. Bukannya karena nggak peduli, tapi maksudnya itu lebih privilege kita, bahwasanya ini rumah tangga lu, ya udah lu rapihin nih rumah tangga lu mau gimana? Meskipun dalam hati orang tua itu nangis gitu ya. Tapi orang tua mana sih yang kuat, gimana orang tua mana sih? Karena mama saya pernah sebelum saya nikah, mama saya cuma bilang gini, apapun yang kamu putuskan, kamu nikah itu adalah pilihan kamu. Tidak boleh nyesel, tidak boleh. Saya ingat banget mama saya bilang tidak boleh nyesel. Tidak boleh, maksudnya main-main lah dengan keputusan itu gitu. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang gitu. Tapi agak sulit gitu ya. Saya rasa juga kalau mama saya masih hidup dan tahu, kayaknya mama saya akan menyarankan untuk bisa aja gitu. Tapi kan ada dua hati yang kecil yang harus kita pikirkan gitu. Anak-anak ya. Iya, anak-anak. Ya, karena sebejat-bejatnya bapaknya juga mereka kan tetap aja gitu ya. Bapaknya yang paling nomor 1, bapaknya nggak pernah salah gitu. Jadi ya itu anak-anak itu yang kita harus pikirkan, timbang-timbang sebenarnya. Jaga hati gitu. Jaga hati gitu. Saya nggak mau berdampak sampai nanti mereka dewasa gitu. Tapi suami nggak pernah mikirin sampai ke situ loh. Itu urusan dia sih sebenarnya. Jadi anaknya gimana ya? Saya merasa dua anak itu adalah anak saya gitu. Dia hanya conceive gitu ya, maksudnya hanya membuat gitu. Tapi selebihnya anak sakit nggak pernah ada gitu. Kayak baptisan itu dia nggak pernang telat gitu. Jadi parkir mobil lah, saya harus naik ke podium, anak saya sendirian gitu. Yang paling sih sakit, anak-anak tuh nggak pernah ada. Saya harus bawa ke rumah sakit sendiri. Juggling gitu, maksudnya saya kerja tapi saya juga harus bawa anak ke rumah sakit gitu. Terus kayak hal event di sekolah kadang-kadang dia suka lewatkan gitu. Alasannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Tapi menurut saya harusnya nggak ada alasan apapun gitu. Yang hal-hal yang kayak gitu yang kadang kayak anak punya sendiri aja gitu, nggak ada bapaknya gitu. Tapi menurut bapaknya nggak begitu, begini ya apa gitu kan, itu kan opininya dia. Opini saya adalah begini karena kenyataannya ya kadang-kadang kesel gitu ya, maksudnya anakku lagi sakit nih, nggak ada kok elunya gitu untuk bawa ke rumah sakit gitu. Kan mobil di elu gitu istilahnya gitu, kendaraan kan di situ gitu. Bisa dong tolong dulu atau apa gitu. Saya kan juga kerja, bukan nggak kerja gitu. Itu sih palingan. Tapi tetap aja anak ya tetap aja hatinya ke bapaknya gitu, tetap aja. Namanya anaknya nyari gitu kan, pastilah gitu. Terus jadi kok bisa, maksudnya ini kondisi ibu memprioritaskan hati anak-anak, tapi ibu mengesampingkan hati sendiri gitu. Apa jawabannya? Nggak ada jawaban yang pasti sih Pak Randy ya. Karena kenapa kita pikirin anak itu, karena mereka punya masa depan yang lebih panjang daripada ini. Efeknya ke depan itu kan yang tidak dipikirkan oleh pelakor itu dan suami gitu kan. Dan mungkin laki-laki manapun nggak akan mikir gitu loh. Karena kalau udah menyangkut kedagingan itu susah gitu. Sedangkan kita perempuan mikirnya panjang gitu kan. Ada si ini gitu kan. Saya mau berdamai dengan perempuan itu karena begini. Saya mikir saya punya anak saya perempuan, gimana kalau begini, kalau begitu. Jadi pikirannya panjang gitu dan mikir gitu. Itu pun kalau misalnya perempuan yang istimewa lah ya, itu perempuan istimewa, pelakor itu istimewa loh Pak Randy. Pelakor istimewa ya? Istimewa, karena pikirannya nggak panjang. Karena kan sama-sama perempuan, ikatnya, sama-sama punya hati kan, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya orang tua. Memang dia nggak punya orang tua, sama dong punya orang tua kayak saya. Sekarang punya anak,
Mikir nggak anaknya kalau digituin gimana? Iya, Mikir nggak kalau itu posisinya dia di saya? Waktu itu dia ngambilkan posisi itu karena dia tidak punya anak. Sekarang lu ada anak, pasti pemikiran lu beda lagi. Harusnya. Gitu. Tapi tetap aja, kan saya bilang istimewa gitu. Mungkin otaknya setengahnya hilang gitu kan. Kita nggak pernah tahu gitu ya. Gender boleh sama-sama perempuan, tapi pemikiran berbeda-beda, hati berbeda-beda. Iya. Saya nggak bisa sentuh bagian situ gitu, tapi yang bisa saya sentuh adalah pemikiran saya, pemikiran anak-anak, hati anak-anak yang harus saya jaga gitu. Pernah nggak jelekin bapaknya? Sampai saat ini sih belum pernah ya. Belum pernah di depan anak-anak dijelekin? Enggak, saya mencoba untuk tidak merusak image-nya bapaknya. Wow. Gitu, karena apa? Saya tidak mau mereka sakit hati dengan bapaknya. Gitu. Kalau sampai nanti mereka besar tahu sendiri gimana? Ya itu urusan berbeda. Saya punya penjelasannya nanti. Gitu. Untuk saat ini biarlah mereka dengan imajinasi mereka gitu, bahwa bapaknya baik, bapaknya begini, bapaknya begitu. It's fine gitu. Jadi ya udahlah gitu. Dedi kemana? Dedi kerja, lah gitu doang. Mami, aku kangen Dedi. Ya telepon lah gitu, video call lah gitu kan. Mami saya nggak larang anak-anak untuk ketemu anak-anak gitu. Bapaknya kalau mau punya waktu silakan ketemu, silakan, saya nggak ada masalah gitu. Mau kasih nafkah, kalau lu ingin anak lu silakan kasih nafkah. Kalau enggak pun gue kejar sebenarnya gitu ya. Karena apa? Anak-anak ini kan tanggung jawabnya besar gitu ya. Bukan cuma masalah dilahirkan terus mereka gede sendiri kayak anak kambing gitu kan. Iya, betul. Mereka harus ada kasih sayang, mereka harus ada Sekolah, mereka harus ada perlindungan, kesehatan. gitu. Betul. Yang lebih saya lihat menjadi sosok bapak adalah adik saya malahan. Gitu. Dan thank God-nya, puji Tuhannya mereka tidak kehilangan sosok bapak. Dapat dari adik saya gitu. Gimana pun juga dia masih melindungi anak-anak saya, masih memberikan istilahnya kayak perlindungan, kasih sayang gitu. Malah lebih bisa adik saya telepon ke rumah pas lagi di luar kota karena kerjaan ketimbang bapaknya gitu. Anak-anak saya lebih mikirin, oh besok kukunya ulang tahun, aku mau kasih apa ya mami gitu, ketimbang bapaknya gitu. Iya. Karena apa? The presence is not there gitu, kehadiran bapaknya nggak di sana gitu. Lupa nggak sama bapaknya? Enggak, cuman mungkin agak lebih kurang aja gitu. Gitu. Jadi yang saya nggak mau ya itulah, jangan sampai mereka mempunyai image jelek untuk bapaknya gitu. Biar aja nanti kalau mereka tahu pada saatnya, ya mereka akan tahu gitu. Iya. Tapi pertanyaannya adalah, memang kan untuk saat ini ibu sangat menjaga hati anak ya, biar nggak terluka, biar nggak masa depannya juga bagus segala macam gitu kan. Tapi ibu pernah jaga nggak hati ibu sendiri? Aduh, kalau mikirin itu agak susah sih Pak Randy. Kalau mau ngikutin hati sama otak itu nggak bisa gitu. Jadi yang saya harus dahulukan tuh bukan saya lagi gitu, karena saya seorang ibu gitu. Boleh nggak egois mikirin perasaan? Boleh. Saya marah-marah kok sama suami saya gitu, karena kalau udah saking ngedongolnya gitu ya. Cuma saya bilang, saya tuh cuma ngomong-ngomong ke kamu, saya mau curhat ke siapa, saya mau umar-umar di sosial media, bukan kayak gitu sayangnya gitu. Masa mau saya umar-umar di status WA, semua orang tahu? Nggak perlu lah kayak gitu. Masalah rumah tangga itu kan, kalau saya buka aib kamu, sebenarnya saya buka aib saya sendiri gitu kan, karena kita kan udah satu tubuh gitu kan, di agama kita kan seperti itu gitu. Ya udah, saya sendiri, saya marah-marah sama kamu, hati saya hancur ya hancur sehancur-hancurnya sebenarnya gitu loh. Siapa sih yang bisa tahan punya satu laki-laki yang kita udah nikahin di hadapan Tuhan itu punya anak 3 dari orang lain? Betul. Cuman punya hati besar untuk memaafkan ya, bukan melupakan ya. Iya. Maafin itu beda. Saya selalu ungkit itu gitu. Saya selalu ungkit ke suami saya bahwasannya kamu begini sama yang sana, kamu gini, anak kamu sedih gini. Sedangkan kamu sama anak-anak saya begini. Where were you when they are la gitu? Kamu di mana gitu? Nggak pernah ada gitu. Sadar nggak dia? Sadar. Dia merasa sangat menyesal. Tahu saya gitu. Tapi nggak berubah. Mungkin agak sulit untuk berubah gitu ya. Mungkin itu dia mesti ditabok Tuhan dulu baru dia berubah gitu ya. Pernah berubah pas lagi patah tangan. Oh, patah tangan. Balik ke rumah gitu kan. Balik ke rumah gitu. Like a baby gitu. Saya mandi lah pas segala macem gitu. Tapi tetap aja milih melangkah ke sana, ya sudah gitu loh. Silahkan. Mata hatinya udah tutup kali ya.
ya mungkin ya itulah masanya, kedagingan kan melebihi segala-galanya. Dia kan juga begitu ya, kedagingan tuh kan yang sangat strong, very strong in a human gitu. Nggak bakal bisa mikir. Kalau kata orang tuh matanya udah buta, udah ketutup gitu, sama dosa ya benar gitu. Iya. Banyak hal yang harus dipulihkan sebenarnya gitu. Dari dia pun banyak yang ketutup, nggak banyak, rezekinya ketutup banget ketutupnya. Pasti sih, gitu, pasti. ketutupnya gitu. Jadi ya gitu. Hati saya kemana ya, hancur, udah berkeping-keping, udah nggak bisa dibenerin. Ya mungkin bisa dibenerin nanti gitu ya. Pas anak-anak lagi saat sama anak-anak, hati saya bisa pulih gitu. Bahwasannya mereka kayak pulang kerja, yang something simple gitu, pulang kerja mami capek ya, dipijitin gitu. Itu something small tapi really make my heart really blooming gitu. Misalnya mereka mami capek ya atau apa gitu, tapi ya sebatas itu gitu loh. Gitu. Iya, jadi untuk penguat saat ini anak ya? Ya anak, pastilah gitu kan, mereka masih butuh saya gitu kan gitu. Iya. Tapi kadang kalau misalnya kayak tadi ibu bercerita juga mungkin dari almarhumah ibu ya, dengan keputusan ya harus siap konsekuensi. Pernah nggak sih kepikir kayak udah melukai hati ibu gitu loh? Melukai hati almarhum? Banget. It's okay. Kalau untuk saat ini saya masih belum bisa terima mama saya pergi sebenarnya, karena it's very sudden gitu. Sampai nangis pun belum bisa all out gitu. Kenapa? Karena waktu saya mau sedih nih, ada 2 anak yang mami gitu. Ya, jadi harus berusaha. Iya, jadi nggak bisa gitu. Walaupun waktu mama saya dinyatakan meninggal, itu kan saya di rumah, adik saya yang nemenin di rumah sakit gitu. Mama udah nggak ada gitu. Ya saya cuma bisa teriak gitu. Coba kayak ini saya masih belum bisa ngasih apa-apa buat mama gitu, masih belum bisa bahagiain mama gitu, masih belum bisa bikin mama duduk diem, nggak usah jagain anak-anak saya, biar saya aja gitu yang jagain anak-anak. Tapi namanya orang tua itu ya udah lu pergi aja kerja gitu, anak-anak sama mama gitu. Dan sebenarnya suami saya itu tahu gitu, dan dia juga sebenarnya merasa menyesal gitu nyakitin mama, karena yang nyiapin semuanya tuh mama gitu. Waktu dia mau kuliah, mama yang siapin kayak tasnya, dibeliin, terus kayak misalnya dia mau waktu itu kerja ke luar negeri, mama juga dukung gitu. Mama juga yang encourage saya untuk ya udah dia dia mau nikahin lo, ya udah apalagi yang lo tunggu gitu. Mama lihat orangnya baik kok gitu. Tapi yang saya seselin ya saya harus ngumpet-ngumpet sama mama gitu loh untuk masalah ini gitu. Karena saya nggak mau nyakitin hati mama saya gitu. Jadi harus tetap kuat di depan mama sama anak-anak ya Bu ya? Iya, kayak mama saya nanya, ini kemana? Saya akan bilang, oh dari keluar kota gitu. Nyakitin banget sebenarnya, saya nggak bohongin mama saya gitu kan. Tapi kan kalau sudah nikah, ya kan yang harus dibangun kan sebenarnya keluarga saya sendiri gitu. Kita harus keluar dari rumah dan segala macam gitu. Tapi mama saya tuh dulu mikir udah di sini aja sampai lu punya rumah sendiri, lu bisa ngumpulin duit buat beli rumah, baru lu keluar dari sini. Buat apa lu kontrak buang-buang duit lah gitu. Lu kumpulin aja dulu sampai lu bisa beli rumah gitu, baru lu keluar dari sini gitu. Mungkin gitu kali. Sebenarnya salah satu usaha mama untuk keep saya sebenarnya di rumah gitu. Sebenarnya dia mau anaknya kemana-mana sebenarnya gitu. Dan mungkin dia juga udah tahu sifat suami ibu gitu kan. Iya, sampai waktu itu yang saya bilang dia sampai pelakor itu ke depan rumah saya, itu ada mama saya di situ. Mama saya nelfon saya gitu kan. Gitu. Itu sih yang paling saya sedih ya, itu saya belum bisa bikin bahagiain mama gitu. Wow, kalau kita melihat hebat banget ya ibu bisa bertahan sampai sejauh ini ya Bu ya. Tapi pasti semua untuk anak ya Bu ya. Iya. Dan yang tadi juga ibu bilang, ibu mengesampingkan diri sendiri, hati, mental segala macam untuk anak-anak masa depannya ya Bu ya. Betul. Ya, jadi ada nggak kira-kira pesan dari Ibu Leonie buat semua perempuan Indonesia ya yang posisi saat ini sama dengan Ibu Leonie? Mungkin bertahan kalau bisa dipertahankan. Kalau nggak bisa dipertahankan, lepasin aja gitu. Setiap orang punya kemampuan mentalnya masing-masing gitu. Kebetulan nemunya yang begini
yang agak sedikit kuat gitu. Kalau yang tidak kuat mungkin akan down banget gitu. Pertama cari pertolongan, cerita ke teman atau ke saudara kalau misalnya bisa. Kedua cari solusi yang baik gitu. Apakah bisa dipertahankan atau memang sudah harus diakhiri gitu. Yang ketiga libatkan keluarga. Gitu. Gimana pun juga keluarga itu adalah support system yang paling utama dan paling penting sebenarnya itu. Yang keempat banyak-banyak tekuk lutut, banyak-banyak berdoa, gitu ya. Nangis sama siapa? Sama Tuhan aja, yang nggak bisa bocorin kemana-mana gitu. Karena kalau kita cerita sama orang, mungkin kita akan dapat malu gitu karena akan diomongin lalala gitu ya. Kalau kita curhatnya ke Tuhan, Tuhan diem kok. Tapi Tuhan kan akan bekerja dengan caranya sendiri gitu. Pada saatnya semua akan selesai kok gitu ya. This too shall pass gitu ya. Mungkin itu kali ya gitu. Jadi tadi pesan terakhir juga dari Ibu, kalau memang masih bisa bertahan. Tapi kalau melepas adalah salah satu caranya mungkin ya gitu. Dan nggak perlu malu gitu ya. Kok gue jadi, itu yang pertama kali saya pikirkan, masa gue harus cerai sih gitu. Semua keluarga gue nggak ada yang cerai gitu. Tapi mungkin perlu dipikirkan, ini balik lagi ya ke anak-anak gitu. Apakah kita mau nih, misalnya nih ya dipukul. Kalau saya kan masalahnya selingkuh. Kalau KDRT tuh beda cerita. Kalau buat saya gitu. Mas saya lu mau sih di depan anak lu tuh dipukul gitu. The best way ya udah lu separate aja kalau kayak gitu. Kalau udah KDRT saya paling nggak bisa nahan gitu. Kenapa? Karena satu udah pasti sakit fisik, sakit mental. Ke anak-anak juga nggak bagi gitu ya. Mas saya mau sih kita dipukul di depan anak-anak atau anak-anak tahu kita matanya biru karena ini gitu. Akan juga jadi kepikiran mereka adalah it's okay, it's supposed to be like that. Enggak gitu, kalau KDRT itu enggak banget gitu. Selingkuh juga sebenarnya sama gitu ya, mungkin agak lebih susahnya mungkin karena lukanya nggak kelihatan gitu ya. Iya, malah lebih sakit sebenarnya. Tapi kalau misalnya suaminya bisa berubah, it's fine. Sepanjang dia mau berubah, tapi nggak tobat kumat gitu iya. Gitu. Susah nggak memutuskan untuk itu? Pasti susah gitu. Kita mungkin melihatnya bahwasannya kenapa sih lu nggak cerai aja gitu? Kan udah digini. Mudah bagi orang yang tidak ada di dalam situ gitu. Okay. Tapi kalau kita yang ngalamin itu akan susah, keputusannya susah. Siap. Gitu. Kalau kita yang ngalamin akan susah karena banyak pertimbangan dari si ini, anak, keluarga pasti kepecah gitu ya, ini gitu. Pemikirannya pasti akan kepecah gitu. Yang pasti ya itulah, bertahan kalau bisa bertahan, kalau nggak bisa bertahan lepasin. Itu sih. Oke. Gitu. Ibu Leonie, ada nggak pesan buat para pelakor nih se-Indonesia? Apa ya? Ya pakailah otaknya. Pakailah otaknya ya. Gini loh, sama-sama perempuan, tapi kok kalian nyakitin. Sama-sama punya perasaan, tapi kok kalian nggak pakai gitu loh. Kalau dibilang punya orang tua dan segala macam sama gitu, kita juga punya orang tua gitu ya. Jangan gigit kalau nggak mau digigit gitu loh. Ini kan yang kalian rusak ini kan rumah tangga. Yang kalian rusak itu adalah masa depan anak-anak gitu. Kalau kalian alamin itu, jangan bawa ke orang lain. Just keep it for yourself. Putusin di situ. Tolong gitu. Karena yang kalian bawa ini masa depan anak-anak. Wow, iya. Gitu. Iya kalau orangnya kayak saya. Kalau orangnya bunuh diri gimana? Depresi banyak. Gitu loh. Orangnya kayak saya cuek gitu sebenarnya. Gitu. Tapi kan tetap aja sakit hati gitu. Yang mana nggak sakit hati? Kan kalian juga perempuan gitu. Ya dipakailah otaknya. Tanamkanlah rasa malu, punya harga diri gitu. Kalian kan juga pasti kan dididik dengan orang tua yang baik gitu ya. Pembelajaran yang baik gitu. Agama apapun kalian, mau agama A sampai Z juga, kalau kalian tidak berakhlak, tidak punya malu, itu agak susah sih gitu. Iya. Nggak bisa apa-apa Pak Randy, cuman itu balik lagi ke diri masing-masing gitu. Itu sih ya. Wow. Kalian pikirin aja, kalian tuh merusak masa depan orang gitu. Terima kasih Ibu Leonie untuk kesempatannya. Sama-sama, Pak untuk Randy. sharing-sharingnya juga. Semoga ibu-ibu di luar sana bisa tetap kuat. Dan satu pesan tadi dari Ibu Leonie ya,
Kalau masih bisa dipertahankan, dipertahankan. Tapi kalau memang tidak mampu lagi untuk bertahan, it's okay ya Bu ya, untuk pisah ya. Betul, betul. Ya, terima kasih banget sudah menginspirasi, sudah menjadi ibu yang hebat dan kuat, Sama-sama. sehat selalu, dan menjadi kebanggaan untuk anak-anaknya ya Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung dan yang sudah mengikuti akun sosial media kita ya. Dan semoga semua hal yang kita bisa sampaikan melalui postingan kita bisa bermanfaat buat banyak orang dan bisa menguatkan orang juga. Ini dari kami, Repot Randy Podcast. Thank you.